Oke, salam total organik ya. Oke, sini Mas, agak sini Mas ya. Kita berada di Desa Sipangah ya. Hutan Sipangah, Nagori Bandar Selamat, Nagori Bandar Selamat ya. Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Dolok Batu Nanggar. Wah, ini Simalungun. Simalungun ya. Simalungun. Pematang siantarnya apa ya? Oh, beda. Kota Kota ya. Kota. Ini Kabupaten Simalungun ya. Oke ya, betul. Ya, jadi ini salah satu programnya KBWPI Pematang Siantar ya. Kita di Demplot sapi sebenarnya, sapi dari pertanian. Ini kita baru masuk di sini di Simalungun ya. Ke sini Mas Ilham ya, Ilham. Beliau yang kita beri tanggung jawab untuk menerapkan ilmu ya, ilmu total organik di Simalungun sini ya, akan mewakili Kabupaten Simalungun. Konsep-konsep yang kita berikan di pelatihan hampir 2 bulan yang lalu sudah diterapkan dengan benar ya. Artinya kendala-kendala apa dan resources yang ada di desa ini coba akan kita terapkan ya, karena di sini luar biasa sebenarnya ya, resources yang luar biasa. Hanya memang dengan ilmu inilah itu menjadi suatu tantangan tersendiri lagi. Beliau Mas Ilham sudah beberapa bulan ini kita pantau sudah membuktikan bahwa konsep pertanian terintegrasi itu pelan-pelan menjadi satu solusi ya, solusi ke depan ya, solusi ke depan dimulai dari desa yang Mas Ilham tinggali, nanti melebar insya Allah satu menjadi percontohan di Simalungun. Kenapa? Karena integrated inilah menjadi jawaban ke depan. Jadi bangsa ini harus mandiri total. Dengan kemandirian inilah semua bisa kita olah ya berdasarkan sumber daya alam yang ada di desa. Ya, ilmu total organik sudah kita buktikan. Ini sedikit ada suatu kebun percontohan ya, di mana integrated sudah diterapkan pada sayuran dulu Pak ya. Beliau dari nol, karena dia pemuda milenial dari nol, dia mencoba yang paling mudah dulu. Nah, saya appreciate ya, mulai dari yang mudah itu terong, timun ya, ada kacang panjang, ini luar biasa. Ini semua sudah Rp0 tanpa pupuk kimia, tanpa biaya pupuk. Ini semua diintegrasikan dari kandang yang kelompok Mas Ilham punya ya. Mas Ilham sedikit cerita tentang apa yang Bapak Mas lakukan di sini, termasuk yang timun yang sudah panen ya. Oke, sedikit singkat aja cerita perbedaannya, pengalaman Anda sebagai milenial pertama menggunakan pupuk total organik bagaimana? Silakan Mas. Silakan aja. Di sini ya, agak keras sedikit. Ya. Penerapan yang pertama itu Pak. Ya. Pertama yang kita udah kutip hasil kemarin dan udah kita remajakan kembali itu pohon timun Pak. Pohon timun ya pertama. Oke. Dibandingkan dengan petani konvensional, ya. Tanaman timun kita bisa mencapai sekitar 3 kali lipat kalau Bapak, karena yang tiga kali panen bisa dapat 20 kilo, kita sekali panen bisa dapat 20 kilo, ditambah lagi yang pekiran lah kita bilang, yang akhir ya, yang akhir kan nggak kita timbang Pak. Nah, kalau untuk pertumbuhannya alhamdulillah. Jadi saya ulangi, kalau yang timun total organik hasilnya 3 kali ya. 3 kali. 3 kali lah. Nah, jadi sekali panen itu 20 kilo. Iya. Kalau yang konvensional 3 kali panen baru dapat 20 kilo sama-sama, tapi hanya sekali. Jadi nanti hasilnya bisa 3 kali. Bisa. Plus yang akhir-akhir ya tentunya ya. Tetap lagi, ada untuk nilainya juga ya. Oke, itu yang timun. Oke, yang kedua Mas, silakan. Yang kedua Pak, masalah terong. Dari pohon terong ini bisa kita lihat pertumbuhannya luar biasa Pak, daunnya lebar-lebar, subur. Bagus ini. Ini belum ada panen ini Pak, baru. Mas, sedikit cerita tentang treatment yang Bapak lakukan Mas. Tentang treatment apa? Nggak apa-apa, nggak maksimal nggak apa-apa, yang penting Bapak cerita saja. Nah, kalau yang ini Pak bisa dibilang di tengah jalan baru kita terapkan total organiknya. Jadi karena waktu pelatihan itu Bapak sudah nanam dulu ya. Di sini sudah nanam, baru karena tertarik karena timunnya udah perbandingannya bagus, jadi ini diterapkan menggunakan biofarm. Bagus. Nah, ini udah 2 kali semprot Pak, begitu juga kacang panjang. Kacang panjang juga. Kacang panjang ini 2 kali semprot Pak. Ini ya. Tapi yang di ujung sana masih 1 kali semprot. 1 kali. Oh, ada yang 1 kali ya. Perbedaannya jelas sekali Pak. Oke, nanti dia di-expose ya. Berarti yang ke sana baru sekali. Yang ini yang daunnya lebat ya 2 kali. Mas bisa melihat ya. Ya, bisa dari daunnya sudah terlihat. Terus dari sisi tekstur tanahnya gimana nih kacang-kacangnya ini? Nah, kalau dari tekstur tanahnya gimana ya? Di teksturnya, di situ ini ya kelihatan berat itu ya, ya. Beratnya Pak. Beratnya. Kalau dari batangnya pun dia lebih cepat tumbuh Pak. Dan kata petaninya langsung dia
lebih gampang patah karena dia masih muda, Oke. tapi cepat tumbuhnya Pak. Tumbuh, oke ya. Tadi ya perlu dijaga ini ya, Jadi, anjang-anjangnya ya. apa yang anjang-anjangnya harus pelan dia Pak. Oke. Jadi secara kesimpulan, Mas coba 3 komoditas ini ya. Iya. Terong. Timun, terong sama kacang itu bagaimana? Secara bisa disimpulkan Kalau saja. secara keseluruhan kita simpulkan Pak, sudah bagus sekali Pak. Oke. Untuk penerapan total organik menggunakan teknologi MA11 ini sudah sangat bagus Pak. Perlu ditingkatkan kembali Oke. supaya kita bisa menyokong beberapa tahun yang akan datang nanti. Oke. Persiapan. Jadi ketika ini Anda disimpulkan bagus, berarti kebutuhan pupuk juga harus tersedia ya. Harus tersedia Pak. Otomatis nanti di aspek ternak Anda juga bisa Digenjot sudah lagi, mulai Pak. ya, Nah, genjot harus lagi kita ya. genjot lagi. Mulai dari pakan segala macam ya. Kita olah Oke, lagi. nanti kita akan lihat ke pembuatan pakannya ya. Iya, Pak. Ini jadi sudah terintegrated Pak ya. Udah Pak, Satu kelompok punya berapa sapi Mas? sekitar 40. 40 luar biasa ya. 40 sapi berarti kalau 5 ekor sapi 1 hektar ini sudah bisa mengembangkan 8 hektar Mas. Nah, dari modal 40 sapi itu sebenarnya sudah bisa untuk 8 hektar. Ya, karena 1 hektarnya 5 sapi yang ukuran tadi lah ya. Oke. Jadi saya kira peluang ini cukup bagus. Mas sedikit dari Pak Kunang ini kira-kira apa yang harus kita genjot lagi supaya integrated itu ini kan sudah bagus, awal yang bagus ya. Ke depan menjadi lebih intensif lagi Pak antara kandang sama lahan yang ada ini Pak. Ya, Baik. Pak Kunang. Terima kasih. Ya. Jadi untuk KSU Sarirejo ini yang dimotori oleh Mas Ilham dalam rangka melaksanakan demplot teknologi berbasis MA11. Ini perkembangannya cukup bagus dan menurut saya sangat signifikan. Modalnya adalah Mas Ilham dan anggota ini cukup semangat di dalam melakukan demplot, melakukan uji coba. Jadi saya bisa melihat perkembangan ketika setelah selesai pelatihan, monitoring pertama masih banyak yang salah, tapi dengan masukan-masukan dan rajin konsultasi dengan tim ANSA, baik ke Pak Nugroho maupun Mas Mami, perkembangan luar biasa. Dan catatan kami, Mas Ilham ini cukup komitmen dalam melakukan tindak lanjut atas saran-saran yang diberikan oleh tim ANSA. Sehingga alhamdulillah ini ibaratnya banyak komoditas yang dicoba dan alhamdulillah hasilnya juga cukup signifikan meskipun ada cabai yang belum menggembirakan tapi bisa belajar kepada petani yang berpengalaman, tinggal kita aplikasi teknologi MA11-nya. Kemudian supaya ini lebih maksimal kita perbaiki mulai dari hulunya, jadi manajemen kandang diperbaiki supaya limbah padat, limbah cairnya bisa diolah semaksimal mungkin sehingga nanti hasil yang untuk di lapangannya untuk tanam ini bisa maksimal dan insya Allah itu nanti juga memberikan nilai ekonomi, artinya bisa menghasilkan produk untuk superbokasi maupun biofarmnya. Saya kira itu yang harus dijaga semangatnya Mas Ilham untuk tetap terus semangat dalam rangka pengembangan teknologi organik total organik MA11 ini. Ya, terima kasih Pak Kunang ya sudah mengawal terus. Jadi saya sedikit bisa memberikan masukan untuk planningnya ya. Jadi bagus Mas Hendra sudah mulai dari komoditas yang paling sederhana dulu, sayur. Jadi nanti insya Allah bisa dikembangkan Pak Kunang nanti ke depan beliau masuk ke komoditas yang volatile food yang itu ya menjadi cabai bawang. Nah, jadi nggak apa-apa hari ini Bapak latihan dulu cabainya. Dan nanti secara resmi depan kita targetkan untuk demplot yang resmi untuk cabai sama bawang merah. Nah, dan nanti saya harapkan seperti tadi saran saya, selama Anda belajar, Anda bisa berkolaborasi koordinasi dengan Pak Mami, asisten saya, atau dengan petani yang memang sudah punya pengalaman budidaya. Hanya tetap SOP-nya Anda sudah pengalaman di sini, gitu loh. Jadi teknik budidayanya, karena memang Anda belum pernah, itu nggak masalah. Nanti Anda belajar saja bagaimana membibitkan, itu mudah lah. Kalau orang yang sudah jam terbangnya tinggi, biasa. Dan nanti itu dikawinkan dengan SOP kita, yang insya Allah akan menjadi demplot resmi untuk tahun depan, gitu Pak. Jadi nanti setelah bertahap bahwa fungsi pupuk tadi akan terserap baik ketika komoditas itu memang sudah betul-betul membooming di sini, paling tidak di kecamatan sini dulu lah, nanti berkembang. Ini langkah yang sudah bagus ya. Ada terong yang bagus, kacang panjang. Nanti saya minta filmnya yang timun ya, ada ya? Ada Pak, ada filmnya ya. Terima kasih. Oke, salam total organik ya. Satu keunggulan ini
pelakunya adalah kelompok muda-mudi, Muda-muda. dan ini adalah dia calon petani milenial, Nah, dan saya doakan mudah-mudahan bisa ikut berangkat ke Jepang seperti yang Wah, kemarin berangkat ke bagus Jepang. ya ya. Jadi tolong ini waktu ini kan ilmu ini yang Bapak kembangkan ke semua kampus ya. Bisa cabai, bisa apapun. Jangan dia coba, nanti kalau udah bisa secara resmi kita kawal lagi ke tingkatan yang lebih sulit ya. Level, naik level. Oke ya. Oke, ini kita berada di unit pengolahan pakannya. Ini salah satu bank pakan ya. Ini banyak ada beberapa tempat gitu ya. Ini sudah kita ajari juga dari awal tentang integrated eco farming ya. Untuk tanaman ya. Iya. Berarti dia butuh ternak. Ternak jelas butuh pakan. Nah, sebenarnya konsep integrated ini menjadi penting karena beliau juga menghasilkan pakan. Ketika menghasilkan limbah-limbah ternak tadi ya, limbah pertanian tadi ada daun daun kacang panjang, ada daun terong, itu dicacah lembut bisa menjadi pakan ya, ataupun ya kalau pas panen ya rumput-rumputan banyak ya. Nah, ini salah satu hasilnya. Dibuka Mas Ilham coba. Nah, oke. Ini kita sudah dibuat berapa hari yang lalu, Mas? Ini dibuat dengan hari Senin. Oke ya. Selasa, Rabu, Kamis. Wah, baunya enak. Baunya seperti bir ya. Jadi sudah terjadi suatu decomposting semua biomasanya. Jadi ini dari rumput odot ya. Odot. Ya, proteinnya sekitar 7% kalau masih mentah, tapi kalau sudah diurai itu bisa menjadi 13-an ya. Terus ditambah karbonnya berapa? Bedanya 3% ya. Ini. Jadi ini sudah lengkap. Ada formasi karbohidrat 30%, seratnya dan proteinnya yang ada di dalam rumput odot. Jadi rumput odot itu ada dua kandungan ya, seratnya sama proteinnya. Nah, ini sudah lengkap, jadi ada 3 formasi Mas ya. Memang karbohidratnya minimal 30%, itu juga akan menyerap protein, jadi minimal 30% ya. Ini beliau sudah menerapkan ya, insya Allah beliau punya program penggembungan sapi ya, terintegrated sayur ini tanaman. Hari Idul Adha beliau sudah bisa melepas sapinya ya, insya Allah. Kita pantau juga, sekalian kita belajar, sekalian ada target bisnisnya. Ya, target bisnisnya di Idul Adha nanti diharapkan beliau sudah bisa melepas sapi-sapi yang bisa dikonsumsi secara halal thayyiban. Ya, karena insya Allah sapi dengan makan seperti ini itu hasilnya tadi darahnya, dagingnya semua menjadi baik ya, sehat gitu maksudnya ya, banyak oksigennya. Jadi dagingnya aja nanti bisa kita lihat nanti ya, seratnya, darahnya, nanti rasanya, aromanya juga lain. Nah, nanti ini menjadi eksperimen yang bagus. Jadi integrated eco farming sudah bisa kita terapkan di Simalungun ya, di desanya Mas Sipangan. Nah, desa apa Mas? Bandar Selamat. Bandar Selamat. Ya apa nama? Ya dia Bandar itu ya. Jadi ini insya Allah ini akan menjadi masa depan. Jadi teknologi ini adalah teknologi masa depan bangsa ini, Bapak. Karena kalau tanpa kita membangun ini, bangsa kita akan kolaps. Jelas pakan dan pupuk tidak bisa kita datangkan dari luar. Kan kalaupun iya mesti mahal. Jelas itu tidak akan menopang pangan kita. Padahal dunia pangan kita tiap hari dibutuhkan. Nah, inilah pakan gratis, pupuk gratis. Nah, ini jawaban paling mendasar ketika kita harus merubah. Sedikit Mas Wawan cerita tentang program ke depan bagaimana integrated di Simalungun ini tetap bisa berlanjut, apa ada supporting untuk sistem peternakannya atau pertaniannya dari program PI. Sedikit Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Nugroho, Pak Kunang, Mas Ilham, terima kasih. Pertama mungkin kami gini Pak, mengapresiasi Koperasi Sarirjo ini, Ya. usahanya, terutama kaum milenial yang digagas oleh Mas Ilham, yang setelah istilahnya bisa menerapkan Ya. pelatihan tema 11 yang diikuti dan langsung diimplementasikan ke baik untuk tanaman maupun pakan. Seperti yang Pak Nugroho sampaikan tadi bahwa kami Pak
mencoba mempush atau mendorong Mas Ilham kemarin untuk ya paling tidak dalam waktu dekat kan kita akan Idul Adha Pak ya. Jadi kami mendorong, ayo kita buktikan untuk pakan ini dimanfaatkan untuk sapi, nanti insya Allah kami akan ambil minimal 1 ekor dari sini untuk kita konsumsi di Hari Raya Idul Adha nantinya. Kemudian untuk ke depan kami juga akan mendorong untuk pemanfaatan pupuk Pak. Pemanfaatan pupuk, jadi kemudian nanti kita cari calon bayarnya. Kalau memang nanti ada perlu kemasan, nanti kita coba sampaikan ke pimpinan. Mungkin itu Pak, sebentar Pak. Ya, jadi saya menambahkan mungkin Pak Wawan ya. Jadi selain kita mendorong pupuk dilempar keluar, saya juga mendorong Mas Ilham mengkonsumsi pupuknya sendiri. Oh iya. Karena nanti ke depan saya tingkatkan kalau memang itu ada suatu program pengembangan itu peningkatan ke level yang lebih lanjut. Kalau ini kan level horti, lebih mudah. Beliau bagus. Startingnya dari horti, nanti ke depan lebih yang levelnya tinggi, yaitu seperti cabai, seperti bawang merah gitu ya. Jadi itu saya kira nanti justru kolaborasi ternak sapi peternakan dan pertanian optimal di lahan kita dulu, di lahan dia dulu. Ya, karena edit value-nya lebih tinggi daripada jualan pupuk, dia hanya jualan cabainya gitu. Jadi nilainya bisa 5 kali lipat. Tapi nggak masalah ketika pupuk ini bisa kita lempar ke luar daerah gitu. Saya kira ini program yang bagus. Mas Ilham sedikit pesannya terakhir untuk milenial gimana supaya nanti tidak hanya Mas Ilham sendiri saja, ini semua milenial di Simalungun itu bergerak. Coba sampaikan aja. Pesan saya untuk para milenial, jadilah penggerak, bukan sebagai orang yang berpikir bahwasanya saya harus jadi pekerja. Jadi kalau bisa jadi bos, ngapain jadi pekerja gitu. Oke. Mantap. Ya, bagus. Apalagi kira-kira? Ya. Itu aja Pak. Oke, Pokoknya intinya itu. Ya. Kalau mau berubah pasti bisa. Ya. Dan hari ini Mas Ilham sudah jadi bos. Karena beliau tidak tunduk dari pihak lain. Dia mandiri. Bos itu apa? Bos itu adalah tidak dikendalikan orang. Jadi Anda bikin pupuk sendiri, Anda bikin pakan sendiri, jadi Anda sudah punya kekuasaan sendiri. Nah, itulah kuasa. Bos adalah sama dengan penguasa. Nah, kalau penguasa masih dikendalikan orang lain, ya saya bukan bos juga ya. Ini betul-betul real bos. Walaupun kecil tapi real bos gitu ya. Oke, saya kira begitu. Insya Allah akan berkembang ya. Oke, sekian. Salam total organik. Oke. Oke ya, kita berada di rumah kompos ya Pak ya, rumah kompos ya, rumah kompos ya, rumah super Bekasi ya. Jadi ini bangunan ini cukup bagus ya, jadi ini cukup permanen gitu ya untuk menyimpan pupuk jangka lama ya, karena memang pupuk itu harus dijaga kelembapannya, dijaga dari sinar matahari sama hujan ya. Jadi ini pupuk yang dari dalam gudang ini cukup lama sebenarnya, bisa sampai 2-3 tahun. Nah, ini hasil produksi Mas Ilham ya, dari produksi limbah ya. Jadi di sini konsep pertaniannya agak unik.
Setiap kelompok punya kandang-kandang ya, memang ya, kandang-kandang. Terus kalau malam sapinya masuk ya? Sapinya pulang. Pulang ya. Itulah sebenarnya saat pulang tadi si sapi akan menyetorkan kotoran ya. Plus nanti kalau bisa dikelola urinnya sekalian Mas ya. Nah, jadi nanti ini rumah kompos ini selain Anda menyimpan superbokasi juga menyimpan biofam Mas. Nah, nanti ini dibuat rak-rak atau bagaimana gitu. Atau kalau biofam juga sebenarnya di luar juga boleh ya masalah ya. Kalau biofam yang penting di dalam dalam top plastik aman. Jadi ada 2 produk Mas. Iya. Itu penting sekali. Kenapa 2 produk itu menjadi kebutuhan utama di pupuk dasar? Ya. Kalau biofam itu fungsinya sebagai pupuk dan pestisida. Kalau ini hanya pupuk saja. Jadi biofam itu yang lebih dasar sebenarnya. Nah, Anda sudah pernah mencoba tadi ya? Nah, Kita udah pernah. kacang panjangnya nggak kena hama kan, nggak ada berikutnya, nggak ada jamurnya, nggak ada serangganya, itu kan biofam. Nah, tapi kalau pupuk saja mensubur. Ya. Ini berapa kira-kira Mas harganya yang sudah Mas jadi mentah sampai jadi ini kira-kira berapa? Anda cerita sedikit tentang Kalau unsur ini. Di awal itu kita di atas 2000 Mas. Ada berapa ya? Di atas 2000. Oke, yang mentah ya? Ya mentah. Oke. Di atas 2000 dan setelah kita fermentasi alhamdulillah udah di atas 4000. Oke. Kalau untuk kotoran kambingnya Pak, sebelum fermentasi kita udah mencapai 3000-an. Oke, kalau kami yang tinggi ya. Oke. Makanya sampai ada yang 5000. Oke. Pengemasannya sudah bagus ya. Sudah seperti ini. Hanya memang begini Mas. Besok ketika Anda untuk kalau untuk padi nggak masalah ya. Kayak begini nggak oke. Tapi kalau untuk bawang merah, untuk cabai memang harus lembut dikit. Nah, jadi standar pupuk tanah atau superbokasi itu harus teksturnya harus sama dengan tanah. Nah, jadi pupuk itu memang pupuk dari harus lembut. Kenapa? Semakin lembut, ya nanti otomatis Bapak semakin efektif. Iya. Tidak boros. Ini kalau Bapak gini paling hanya untuk katakanlah 100 meter. Tapi kalau Bapak lembutkan bisa untuk 300 meter. Nah, ini kan pemborosan berarti ya. Jadi lebih lembut, semakin lembut semakin efektif karena semakin mudah diserap tanaman. Iya. Nah, gitu ya. Jadi nanti tolong udah punya mesin apa belum? Mesin sudah pecah Pak udah. Di mesin penggiling. Apa ya? Nah, sudah. Itu dimasakkan, nanti digiling lembut, halus sekali toh. Terus nanti dikemas yang bagus itu artinya nilai jualnya lebih tinggi, lebih efektif. Ya. Terus yang kedua, urinnya juga sama dikemas yang bagus dalam jerigen 10 literan itu jadi menarik. Nah, jadi sesuatu yang menarik akan jadi lebih mahal sebenarnya ya. Plus experience Anda nanti. Bagaimana mengaplikasikan lebih luas lagi ya. Jadi manfaat ini sebagai harta karun itu orang jadi lebih percaya. Anda bicara ini harta karun tapi nggak ada buktinya. Orang nggak akan percaya. Tapi padahal ini harta karun betulan. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi nanti pengemasan juga bagus, pengolahannya lebih lembut lagi ya. Secara kualitas sudah oke, hanya secara kuantitas perlu kita tingkatkan. Oke, ya saya kira itu. Mungkin ada masukan dari Bang Indonesia Pak terkait dengan produksivitas pupuk yang sudah bagus tapi perlu kita kembangkan. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Jadi di KSU Sarirejo di Simalungun ini diinisiasi oleh kelompok unit usaha kelompok pemuda, kelompok milenial untuk mengolah superbokasi. Dan tempatnya ini cukup strategis. Di sebelah di luar itu ada kandang, kemudian ada dimanfaatkan nanti untuk pembuatan pengeringan limbah padatnya, kemudian dimanfaatkan sebelahnya untuk pembuatan superbokasi, dan nanti kalau sudah jadi ini memanfaatkan gudang yang sudah ada ini, gudang rumah kompos, rumah humus ini untuk menyimpan hasil daripada superbokasi maupun nanti biofam, bisa di dalam bisa di luar. Dan ini salah satu bukti yang selama ini tidak terjadi kegiatan pengolahan limbah. Ini diolah limbah padat dari kotoran ternak kita dan sekarang sudah menjadi nilai ekonomi. Jadi ini sudah jadi nilai ekonomi dan bisa menjadi sumber pendapatan bagi KSU Sarirejo. Harapan kita ke depan sesuai dengan arahan Pak Nugroho nanti bisa menjadi salah satu unit usaha untuk pengolahan superbokasi, kompos dan sebagainya. Saya kira itu tambahan dari kami. Ya, bagus. Pak Iwan, ada masukan Pak untuk ini? Oke ya, jadi saya pesan saya terakhir. Jadi Anda tinggal scale up ya, baik itu aplikasinya. Semakin banyak Anda bereksperimen,
semakin orang percaya pupuk Anda luar biasa. Hanya plus nanti baru dijual ke luar desa. Saya kira justru yang membuktikan internal dulu. Pertama, memang selain Anda membuktikan, kedua added value lebih tinggi. Daripada Anda menjual pupuk, mungkin ya harganya oke lah, ya manfaat ya. Tapi lebih banyak lagi ketika Anda menjual nilainya. Apakah cabenya, bawang merah, banyak lah komoditas yang Anda bidik apa. Saya kira itu ya. Terus kandang-kandang mulai dioptimalkan. Jadi kandang-kandang yang hanya menghasilkan konten saja, sekarang besok ke depan harus banyak urinya juga. Anda juga untuk ini aja, untuk menambah penghasilan dari hidup ini. Oke ya, saya kira Anda sebagai pelopor, beri saya 2 pemuda, akan saya berubah sekaligus. akan saya gencang si malungun ya. Nah, ini Anda membuat perubahan ya. Ini perubahan luar biasa. Kan? Kalau orang nggak paham ini, tapi kan perubahan yang terukur ya. Oke, sekian. Oke, salam total dari. Total Nusantara. Simak Lungun. Tepuk tangan.